Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat, antara lain 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap wawancara yang baik terhadap narasumber antara lain 1. Memperkenalkan diri kepada narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan yang jelas. Kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Kelima, kita harus mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Keenam, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu ada apa, mengapa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Jadi, ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Pertama, mengapa penyu-penyu itu dilepas di laut? Ketika narasumber sudah memberikan penjelasan, kemudian barulah kalian menanyakan pertanyaan kedua. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan pertanyaan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Ayo buatlah video wawancara. Lakukanlah wawancara kepada narasumber pilihan kalian dengan tema pelestarian lingkungan. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapatkan sebaiknya jangan hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Format penulisan laporan wawancara. Yang pertama, kalian menuliskan latar belakang. Menulis latar belakang yaitu alasan kenapa kalian melakukan wawancara tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan wawancara. Kalian menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara tersebut. Kemudian ketiga, topik wawancara. Tuliskan topik wawancaranya, misalnya mengenai pemahaman karakteristik tumbuhan dan hewan serta kaitannya dengan habitat, seperti itu. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Tuliskan waktu dan tempat kegiatan wawancara tersebut berlangsung, di mana waktunya kapan, hari, tanggal, dan tempatnya.
Kemudian yang kelima, laporan hasil wawancara. Tuliskan narasumbernya, pewawancara, dan hasil wawancara. Ya, jadi kalian di sana tuliskan siapa narasumbernya, kemudian siapa pewawancaranya, dan tuliskan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang didapat dari wawancara yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Baiklah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.